Teman-teman yang punya placement Saturn di third house, kalian di kehidupan sekarang ditakdirkan untuk menjadi seorang yang cerdas, banyak akal, teliti, dan juga punya determination atau passion dan gairah yang kuat, serta willpower, kegigihan dan keberanian untuk mengejar apa yang mau kamu kejar dan apa yang mau kamu perjuangkan. Sangat-sangat cerdas. Welcome to the journey of studying in-depth astrology with the Lation Priestess. Selamat datang teman-teman semuanya. Selamat bergabung untuk kita sama-sama belajar, memahami, mengenali, dan menggali lebih dalam lagi tentang astrologi dengan Lation Priestess. Di konten-konten yang akan aku bagikan ke depannya, termasuk apa yang akan kalian dengarkan kali ini, aku akan membantu dan membagikan sedikit banyak informasi yang aku tahu tentang astrologi. Kita akan seru-seruan bareng di sini. So, stay tuned. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Kalian bisa sebarkan video-video yang aku bagikan, entah khusus membership ini atau video-video yang gratis, video-video yang memang untuk publik, ke siapapun kenalan kamu yang kamu rasa perlu mendengarkan atau mendapatkan informasi dari konten-kontennya The Lation Priestess. Kita juga bisa connect di Instagram dan di TikTok. So, let's just meet on those platforms too. Kita ketemu di sana juga ya. Kali ini kita mau belajar tentang apa ya? Walaupun mungkin ada momen atau ada waktu di mana teman-teman yang punya Saturn di third house merasa seakan hubunganmu dengan mungkin kakak, adik, atau tetangga, atau orang-orang terdekatmu itu sulit. Kamu merasa tidak ada yang bisa mengerti kamu atau memahami kamu, bahkan mengerti dan memahami cara pikir kamu, mindset kamu, pola pikir kamu, bahkan ide-ide kamu. Termasuk kalau kamu bertumbuh di lingkungan keluarga yang cukup besar ya, dan kamu punya banyak kakak, adik, atau sepupu, you guys might have felt lonely and alone at least once in your life. Setidaknya sekali dalam hidupmu, kamu bisa merasa sangat-sangat sendirian dan kesepian. Dan kamu mungkin memang butuh waktu sedikit lebih lama dibanding yang lain, dibanding teman-teman sekutumu untuk menyerap informasi atau memahami entah itu ilmu textbook, ilmu dari buku, atau menyerap suatu hal. But that's not a bad thing, itu bukan suatu hal yang negatif. Kalian memang punya kecerdasan lebih dari teman-teman sekutu kamu yang butuh lebih banyak waktu untuk diasah. It would require more time for you to understand things, and that's okay. Toh setiap orang juga punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Kalian itu, aku bisa bilang teman-teman yang punya Saturn di third house, you guys are good at writing. Kalian itu punya bakat atau talenta menulis yang baik, bakat dan talenta menulis yang jago ya. Dan seringnya bakat atau talenta ini ya baru ketahuan mungkin ketika kamu di atas umur 27-28 tahun. Dan ibaratnya baru meletak, baru mulai maksimal berkembang ketika kamu pelan-pelan terpancing untuk keluar dari cangkang shyness atau cangkang malu-malu. Karena teman-teman yang punya Saturn di third house, it's very possible for you guys to become introvert and shy. Sangat mungkin buat teman-teman itu menjadi pribadi yang pemalu dan bahkan introvert. Mungkin ada masanya dalam hidup kamu, karena Saturn kan juga ruling tentang ayah atau father atau masculine figure. Ada masa dalam hidup kamu di mana kamu ngerasa seakan jauh dari ayah atau kesulitan untuk berkomunikasi dengan sosok ayahmu atau sosok father figure kamu. Kalian tuh bukan tipikal orang yang sebenarnya suka disuruh-suruh. You may do something, you may do anything only when you feel like you're ready. Kamu akan dengan sepenuh hati melakukan apapun memang ketika kamu merasa kamu siap. Dampak dari kamu punya Saturn di third house secara positif itu akan membuatmu menjadi pribadi yang reserve, bisa berjaga-jaga dan berhati-hati dalam apa yang kamu katakan, apa yang kamu sampaikan, dan you guys are great at keeping secrets.
Kalian tuh jago loh jaga rahasia. Entah jaga rahasia dirimu sendiri atau jaga rahasia orang lain. And more often than not, you guys are very philosophical and great listener. Dan seringnya kalian tuh sangat-sangat bijaksana, filosofis, dan bisa menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang ketika kamu diminta untuk memberikan saran yang kamu berikan atau saran yang kamu minta dari orang lain itu juga bukan saran yang sifatnya subjektif. Kalian cenderung jago menganalisa situasi dan you try to look at things from different perspectives. Kamu akan berusaha untuk melihat segala situasi dari perspektif yang berbeda. Ibaratnya, there always be two sides to every stories, always be two sides to every coins, and you will try to take care of those sides. Selalu ada dua sisi dari tiap cerita, ada dua sisi dari koin, dan kamu akan memastikan semua sisi itu tuh terjamah atau terjangkau, dan tidak ada yang tertinggalkan, tidak ada yang ditinggalkan. You're very smart. You guys are very smart. Walaupun mungkin kamu sempat entah kena bully secara verbal dan ada orang yang bilang kamu bodoh atau ada orang yang bilang kamu tidak pintar atau tidak berbakat, tapi seiring waktu ketika kamu akhirnya sudah berdamai dengan pelajaran Saturn ini, kalian akan sadar kalau you guys are very smart. You guys are very smart and you are good at strategizing. Kalian tuh pintar, kalian tuh cerdas, dan kamu jago nyusun strategi. Tapi dampak negatifnya dengan kamu punya Saturn di third house adalah you may have fear-based mind. Maksudku, kalian mudah banget jatuh ke ranah atau jatuh ke titik karena kamu mudah merasa kesepian dan kamu takut untuk mengekspresikan isi otak kamu, ide-ide kamu karena kamu takut dihakimi. Kalian tuh jadi punya gampang takut untuk berbicara, takut buat mengekspresikan diri, takut untuk mengekspresikan perasaan, karena kamu takut buat dijudge. Tendensi overthinkingnya parah. And beware, hati-hati dengan teman-teman yang punya Saturn di third house ini. Bisa jadi kamu punya issues lungs, paru-paru, atau smoking disorder. Dan seumur hidup kamu, teman-teman yang punya Saturn di third house, sangat besar kemungkinan kamu akan mengalami pelajaran-pelajaran dalam hidup terkait misalnya rawan jatuh ke mindset atau pola pikir limiting beliefs atau sangat-sangat pesimis. Lalu kesulitan untuk menjalin hubungan yang harmonis dan positif dengan entah teman-teman sumuran kamu, lingkungan sumuran kamu, atau siblings, kakak adik. Dan kalian cenderung, I don't feel like this is a bad thing ya. Aku ngerasa ini suatu hal yang negatif, tapi teman-teman yang punya Saturn di third house, kalian tuh lebih gampang bergaul. Notabene dari kalian lebih gampang bergaul dengan entah teman-teman yang kamu anggap lebih dewasa atau memang yang usianya jauh lebih tua dari kamu. Karena kamu suka mendengarkan entah saran, cerita, atau sumber kebijaksanaan dari mereka. Dan kalian tuh at least once in your life, tidak sekali dalam hidup kamu tuh kamu punya tendensi sebetulnya pengen mencoba atau penasaran dengan suatu hal, dan mau gak mau harus tetap membuka diri, open minded, buka pikiran, supaya kamu bisa mengikuti prosesnya. Karena kalian tuh rawan jatuh ke titik pengen buru-buru selesai, pengen cari cara pintas. Dan kalian juga perlu belajar untuk bisa mempertanggungjawabkan ide-ide kamu, pikiran kamu, ide-ide kreatif atau perkataan dan kalimat yang kamu sampaikan. At some point in your life juga, mungkin pada satu titik dalam hidup kamu akan merasa kesulitan untuk entah mempelajari tentang bahasa atau kesulitan buat berkomunikasi, dan kamu perlu belajar untuk bisa berkomunikasi dengan asertif. Intuisi kalian tuh sangat kuat sebetulnya, dan kalian juga perlu belajar dalam hidup untuk bisa lebih sering lagi mempercayai intuisi kamu. Kalian tuh punya titik atau punya kelemahan gampang terdistraksi, dan pelajaran hidup kalian tuh mungkin mencakup latihan untuk bisa lebih fokus dan berkonsentrasi dalam segala hal dalam hidupmu. Ada tendensi bosi, entah secara sadar tidak sadar, dan kalian juga perlu belajar dalam hidup untuk bisa
berempati dengan orang lain dan belajar untuk memanusiakan sesama manusia. Masalah-masalah atau rintangan yang mungkin kamu hadapi dengan kamu memiliki Saturn di third house itu bisa mencakup you tend to close yourself from other people, you tend to build like very high boundaries, very high walls to protect yourself from your society. Kalian bisa banget nih, karena kamu malu atau karena kamu gelisah kalau kamu harus berkomunikasi dengan orang lain, kamu bikin tembok yang tinggi. Kamu nggak mau didengarkan atau kamu kesulitan untuk mendengarkan dan didengarkan oleh entah keluarga kamu atau teman-teman sekitar kamu. Kamu merasa kesulitan untuk bergaul dengan mereka. Bahkan mungkin kamu merasakan kesulitan untuk bergaul, kesulitan untuk mengikuti ekspektasi orang lain, atau kesulitan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang-orang sekitar kamu. Entah memang yang teman sekolah atau orang-orang yang latar belakangnya sama dengan budaya kamu. Mungkin ada kesulitan untuk menulis, membaca, memahami informasi, atau bahkan orang-orang, beberapa di antara kalian mungkin ada yang punya isu disleksia. Ini aku tidak menghakimi sama sekali ya, tapi mungkin memang kalian tuh, entah kamu, buat kamu sih kamu paham, tapi kamu kesulitan buat mengekspresikan ya isi pikiran kamu, isi hati kamu, atau menyampaikan apa yang mau kamu sampaikan ke orang lain, karena kamu takut tidak dipahami. Tadi lagi aku bilang kalian punya fear based thoughts, dan kalian perlu belajar untuk bisa memilah dan memilih mana critical thinking dan mana judgmental thinking, mana pikiran-pikiran yang atau ide-ide yang muncul secara kritis ketika kamu berpikir kritis, atau ide-ide yang muncul sifatnya judgmental atau sifatnya penuh penghakiman yang munculnya lagi-lagi karena ketakutan atau karena kekhawatiran. Dan kalian juga perlu belajar tentang karena kalian tuh sebetulnya gampang bosen ya. Kamu harus belajar untuk mendisiplinkan kebosanan kamu dengan ikuti prosesnya. Banyak dari kalian yang mungkin punya kelemahan, kamu kurang suka kalau terlalu dipaksa belajar textbook atau belajar secara akademis. Walaupun mungkin kamu sebetulnya cerdas, tapi kamu mungkin lebih tertarik untuk menyerap informasi entah dari dengar, atau kamu dari dengar podcast, atau kamu dari nonton film, atau kamu dari ngobrol dan sharing dengan orang-orang yang kamu percaya. Mungkin kamu bertemu di lingkungan yang keluargamu itu sangat-sangat punya ekspektasi besar, punya ekspektasi tinggi terkait akademis. Entah keluargamu juga scholars, atau buat mereka, buat keluargamu, buat orang tua kamu, pendidikan itu penting. Tapi mungkin ada masa dalam hidup kamu di mana kamu ngerasakan terbebani dengan hal itu. Atau kamu ngerasa pilihan keluargamu, pilihan orang tuamu terkait bidang studi yang kamu pilih itu tidak sesuai dengan kata hatimu sendiri. Kalian mudah jatuh ke titik rawan merasa terisolasi atau sendirian. Dan ada pengalaman-pengalaman hidup yang juga mungkin mengajarkan kamu pentingnya honesty and openness in communication. Pentingnya kejujuran dan pentingnya keterbukaan dalam kita berkomunikasi dengan orang lain. Serta memiliki integritas dan bisa bertanggung jawab atas apa yang kalian mau, atau apa yang mau kalian sampaikan, atau apa yang mau kalian katakan ke orang lain. Kalian tuh sebetulnya, menurut analisa aku juga, teman-teman yang punya Saturn in third house itu punya bakat untuk bisa memahami entah other people's cultures atau languages, entah budaya orang lain, budaya asing atau bahasa asing dengan mudah. Tapi karena kalian bosanan orangnya dan rawan banget terasa seakan ntar juga aku bosan di tengah jalan, karena tidak ada komitmen, kesulitan untuk membangun komitmen. Padahal kalau kamu mau memaksimalkan potensi ini, sangat mungkin untuk kamu bisa menyerap bahasa, languages, atau ilmu dengan mudah. Tapi memang butuh kedisiplinan. Teman-teman yang punya Saturn di third house itu, you guys could actually be wiser than most people your age.
kalian cenderung biasanya lebih bijaksana dibanding teman-teman seumur kamu atau teman-teman sekutu kamu. So, what's stopping you from utilizing and maximizing all those skills? Apa yang menghentikan kalian dari kapasitas atau kemampuan, atau aku bisa bilang hak kamu untuk memaksimalkan potensimu itu? Mungkin setelah Saturn return yang pertama atau di atas umur 27-32 tahun, baru kamu mulai tertarik untuk memaksimalkan bakat itu. Good luck by the way. Dan aku rasa ini semua terkait teman-teman yang punya Saturn return house. Semoga informasi yang aku bagikan ini bermanfaat buat kalian. Sampai kita bertemu lagi di kesempatan. Bye bye. God bless. I love you guys so much.